Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitriana, kelas 5D, semester 5, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Tugasnya yaitu mempromosikan sistem perekonomian syariah atau bank syariah. Sebelum menjelaskan apa itu perekonomian syariah, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Nah, apa sih sistem ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Pada kenyataannya, belum ada suatu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Al-Quran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui: pertama, penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal. Yang ketiga, merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal. Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Konsekuensinya, sumber daya alam harus dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua manusia dari semua generasi secara adil. Karena kepemilikan individu dinilai sakral dalam Islam, maka mekanisme pasar menjadi basis pertukaran harta, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang terbaik dan paling efisien. Masyarakat didorong untuk tergerak mewujudkan kesejahteraan sosial bersama, material dan imaterial. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan imaterial disebut falah, akan melahirkan permintaan barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian, produsen pun bergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal, dan memberikan manfaat secara material dan imaterial. Kemudian, definisi sistem ekonomi syariah dan prinsipnya. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sehingga ekonomi syariah biasa disebut sebagai ekonomi Islam. Sistem ini mengacu pada konsep akidah dan keimanan seorang umat muslim kepada Tuhannya. Kemudian, iman tersebut terwujud dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, etika, dan semua tindakan nyata seorang umat muslim. Ekonomi syariah dihadirkan dengan tujuan mewujudkan keadilan yang merata dan kebebasan terhadap kekangan sehingga tercipta kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya: pertama, tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu. Kedua, seluruh sumber daya yang tersedia merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ekonomi digerakkan secara berjamaah atau bersama-sama.
keempat, berfokus pada usaha menjamin kepemilikan dari masyarakat dan perencanaannya untuk kemaslahatan banyak orang. Yang kelima, pemerataan dari kekayaan. Yang keenam, wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan sudah mencapai nasab. Dan yang ketujuh, pelarangan riba dalam bentuk apapun. Kemudian ada beberapa contoh atau jenis-jenis bank syariah. Bank syariah dibagi menjadi 3 macam, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pertama, bank umum syariah atau BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan dapat melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensionalnya. Hal ini disebabkan karena bank umum syariah memiliki akta pendirian terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri bukan anak perusahaan. Yang kedua, unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional. Akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, tetapi berada di bawah koordinasi bank konvensional sebagai induknya. Selain itu, unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat karena merupakan bagian dari unit tertentu dan struktur organisasi bank konvensional. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada penghimpunan dana dan penyaluran. Sekian dan terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.